Halo Sobat Komenters, kembali lagi dengan gue Zalsa dan rekan gue Ardian Majid. Kita kali ini bakal ngebahas lagi-lagi berita yang lagi hangat dan lagi yang tentunya menarik untuk kita bahas. Betul. Langsung ke berita pertama. Langsung aja ke berita pertama. Ada berita viral nih. Hilang 5 tahun dan lapor polisi. Anak ditemukan kurang dari 24 jam lewat Twitter. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ada anak kecil hilang selama 5 tahun, akhirnya bisa ditemukan karena kekuatan Twitter. Iya, kekuatan media. Warga Twitter. Oh gitu. Kronologinya kayak gimana tuh kalau boleh tahu, Sa? Iya, jadi ibunya tuh orang tuanya ini udah lapor polisi gitu. Tapi udah 5 tahun gak kunjung ketemu juga si anaknya tersebut kan. Iya, tapi giliran ke Twitter langsung nih sebelum 24 jam lah ya. 24 jam lah, nggak sampai berhari-hari langsung ketemu. Ya, mungkin seperti yang kita ketahui bahwa sosial media itu punya sesuatu yang positif loh, berarti ya. Kita nggak bisa tuh ngejudge kalau sosial media tempatnya maksiat. Sosial media isinya buruk semua. Ternyata nih ada bukti sekarang. Betul. Kalau bisa ngebantu lewat sosial media, kalau seorang anak yang tadinya hilang 5 tahun bisa ditemukan kembali lewat Twitter. Berita dari ini juga masalah tentang polisi nih. Ada lagi masalah tentang polisi? Iya gitu. Ada emang polisi tuh banyak. Jadi, bahasanya gitu. Polisi kenapa tuh? Jadi ada yang Twitter juga sini masih ngaruh ke polisi dan Twitter. Jadi itu di Twitter ada yang kayak nge-tweet polisi itu mendingan diganti satpam bank aja. Oh, gue tahu itu. Gue soalnya juga main Twitter tuh yang jadi ada orang, kronologinya nih ya, saya yang gue tahu. Tolong koreksi kalau misalkan salah. Jadi ada orang gitu nge-tweet kalau bahwasanya mendingan polisi Indonesia diganti aja lah sama satpam bank gitu. Salah satu bank gitu lah, karena satpam bank tersebut tuh dinilai terkenal ramahnya. Iya benar. Terus juga akhirnya dari berita itu tuh yang gue tahu tuh juga akhirnya gara-gara berita itu menuai polemik lah di polisi, kalau misalnya orang yang pertama kali nge-tweet itu akhirnya diteror. Wow, karena mungkin polisinya nggak terima kali tersinggung, ya. Tersinggung. Akhirnya juga banyak netizen yang mendukung kalau misalnya masa satu institusi nggak terima untuk dikritik gitu, segala macam. Ini berita tentang aktor Korea. Korea. Iya sekarang kan nyebrang ke Korea ya. Kan banyak nih nonton drakor ya kan. Betul. Wabah Covid nih jadi meningkatkan kita kayak nonton drakor lah, betul banget kan. Terus ini adalah tentang skandal kasus aborsi Kim Son Ho yang berujung minta maaf. Kim Son Ho. Iya. Jadi dia tuh yang pemain Hometown Cha-Cha itu baru banget gitu. Jadi dia kenapa tuh? Jadi baiknya si mantannya Kim Son Ho ini, dia tuh ngungkapin kasusnya setelah Hometown Cha-Cha selesai syuting, selesai rilis gitu loh. Nah, dia ngungkapin kalau si Kim Son Ho itu maksa untuk aborsi janinnya. Tapi udah bisa dipastikan kalau itu anaknya bukan? Anaknya. Iya, sudah emang karena si Kim Son Ho-nya juga kan meminta maaf kalau itu adalah perbuatannya gitu. Dia mengakui. Dibenarkan juga, diakui oleh Kim Son Ho dan agensinya lah. Gitu. Agensinya juga meminta maaf atas perbuatan aktornya itu, atas artisnya itu loh. Iya. Jadi gitu. Nah, permasalahannya di sini adalah dia menyuruh untuk aborsinya tuh paksa gitu loh. Nah, karena tadinya si ceweknya, si mantannya Kim Son Ho ini nggak mau. Oke, ini menarik sih menurut gua, karena kenapa sih gue sebagai cowok gitu ya, ketika udah berhubungan sama satu perempuan ya masa nggak tanggung jawab sih gitu. Iya, kan? bener. Apalagi udah sampai menghamili gitu kan, tanggung jawabnya besar. Nah, kalau dari lu, dari perempuan misalkan disuruh aborsi? Ya nggak mau sih, kan maksudnya anak gua gitu, kenapa harus diaborsi gitu? Kayak kalau bisa ngebesarin kenapa nggak dibesarin kan aja? dengar juga di Korea katanya legal ya. Iya, nah itu tuh anaknya emang katanya kalau di Korea sebelum 14 minggu tuh legal aborsi. Cuma ini adalah kan kayak
penipuan juga ke si cewek karena kalau si cewek bener iya manipulasi. Soalnya katanya kalau si ceweknya aborsi, Kim So Ho-nya ini nggak bakalan ninggalin, tapi ternyata malah ditinggalin. Oh jadi Kim So Ho nyuruh perempuan ini untuk aborsi dengan janji ya udah nanti kita tetap berhubungan gitu. Iya betul gitu. Tapi setelah aborsi ditinggalin, makanya itu si ceweknya ngelapor, dia nggak terima. Yang suka sama opa-opa Korea ada brengseknya juga tuh opa-opa Korea. Iya, yang di kamera itu belum tentu terlihat baik segitunya di gitu. Kamera di real life sungguh jauh berbeda. Jadi bolehlah kita mengidolakan tapi jangan terlalu mengidola. Iya benar. Kasus ini kita bisa belajar kalau pandai-pandai memilih pasangan. Nah tadi tuh kan tentang Korea, terus dia juga jahat lah ke perempuan ya kayak gitu. Nah ini beritanya juga sama tapi ini nggak tahu nih gue perempuan atau bukan nih, tapi intinya adalah cabuli keponakan. Siapa yang mencabuli nih? Dosen dari Universitas Jember. Ada satu dosen Universitas Jember yang mencabuli keponakannya sendiri. Betul. Di bawah umur keponakannya. Betul, parah banget nggak sih? Parah sih. Menurut gue kalau pencabulan itu kan sifatnya bisa subjektif ya, dalam artian kayak ya mungkin orang itu lagi hilaf atau gimana, tapi nggak juga sih, harusnya kalau kita udah pelecehan seksual tuh udah nggak bisa hilaf. Maksud gue nggak bisa. Iya, gue nggak terima sebagai cewek kok hilaf sih, nggak bisa. Datangnya tuh dari orang yang berpendidikan gitu kan. Iya bener. Ngakunya dosen segala macam tapi perilakunya kok nggak mencontohkan yang baik gitu. Udah gitu anak di bawah umur gitu. Akhirnya bikin geram lah masyarakat warga Indonesia. Hukumannya udah ketahuan belum? Udah dijatuhi hukuman apa belum? Dituntut 8 tahun penjara sih. Oh iya benar, karena kan harus sesuai undang-undang itu dituntut 8 tahun penjara. Tapi yang gue bilang, yang gue dengar juga katanya si pihak pembelanya, jaksa pembelanya ini kan jaksa penuntut umumnya ini menuntut 8 tahun, tapi kata pembelanya keberatan, Sa. Oh my god, enggak lah, enggak keberatan. Harusnya ya udah gitu segitu, bahkan kalau bisa lebih, karena kan nanti si anaknya itu bakalan gangguan mentalnya itu loh yang lama. Penjahat kriminal seksual itu harus lebih. Iya, karena emang pantas gitu untuk dihukum. Karena juga gimana ya? Kekerasan seksual itu suatu hal yang tidak dibenarkan. Pasti, maksudnya harusnya tuh dihukum seberat-beratnya malah ya, apalagi kepada anak di bawah umur. Betul. Oke, selanjutnya ke Ada lagi ya? Ada dong pasti. Selanjutnya itu adalah Aibda Ambarita dimutasi usai viral video geledah HP warga. Oke, iya gue tahu itu beritanya. Gue nggak tahu sih malahan. Jadi kalau lo nggak tahu gue kasih tahu. Oke, makasih. Polisi selebriti lah kan sebutannya, polisi selebriti ini Aibda Ambarita ketahuan dalam satu siaran di programnya di salah satu TV kalau dia tuh ngegeledah HP yang mana tuh sebenarnya ranah privasi. Gue sih secara pribadi pernah nonton acara TV-nya ya tersebut, dan kadang berpendapat kalau perilaku menggeledah HP itu nggak boleh gitu kan. Walaupun dilakukan sama oknum polisi walaupun dilakuin sama polisi gitu. Dan juga kan karena itu bukan ranah kecuali kayak gini, si orang tersebut ada indikasi pidana, baru tuh polisi berhak untuk memeriksa menggeledah HP, karena kan bisa disinyalir kalau dia tuh punya komplotan segala, makanya butuh diperiksa gitu Sa. Jadi juga akhirnya Aibda Ambarita ini dengar-dengar dimutasi, yang tadinya bekerja di lapangan sebagai polisi jalanan lah rasanya gitu, sekarang jadi humas di Polda katanya. Oh jadi dipindah tugaskan gitu ya kan? Ada lagi terakhir ya? Udah sih kayaknya tadi yang terakhir aja sih Kak. Udah cukup itu aja sih Kak. Oke, berarti aduh sayang banget ya, kayaknya cepet banget ya waktu berlalu tuh. Kita tuh pengennya lama gitu ya bawa. Cuma karena keterbatasan waktu ya mau apa kan kita. Oke, terima kasih buat Sobat Komenters. Semoga kita bisa bertemu lagi di konten-konten selanjutnya bersama gua Ardian dan gua Zalsa. Terima kasih, sampai jumpa.